Pak Bom juga aksen. Pak, beli di mana, Pak? Pesulap biru. Pak Bom. Iya, Pak Bom hari ini mau reaksi seperti Esra Sohu. Pak Bom juga mau reaksi. Ya. Eke begini. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, dan insya Allah akan berjumpa terus. Kalau tidak di dunia, insya Allah kita akan berjumpa di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Kalau Tuhan itu tiga, yang terjadi adalah umatnya saling berbaku hantam. Kalau Tuhan itu tiga, akibatnya adalah umatnya saling cakar-cakaran. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamatkan diri Anda dari bencong yang pakai wig biru. Ini bencong ya, pas kali ya peran bencong sama orang ini. Jadi Bom Dut ini ternyata bencong, sahabat semuanya. Saya berkata demikian, saya punya bukti ya bahwa dia ini sangat mendalami karakter bencong itu. Ya kalau Anda tidak percaya ya Anda lihat saja lah ya berikut videonya. Emangnya Pak Bom nggak bisa? Segini nih. Bingung Pak Bom. Emangnya begitu? Otakia. Dia siapa sih? Pesulap biru? Inilah Pak Bom. Oh, bagaimana penggugat? Cantik nggak Eko? Cantik nggak penggugat? Penggugat. Hancur. Cantik nggak? Hancur. Hancur. Kasihan si Jones kan? Inilah ya kalau jemaat itu udah berkurang ya. Ada aja tingkah laku pendeta-pendeta ini. Nah, jadi sahabat semuanya, ternyata pernyataan pesulap biru itu mendapat banyak tanggapan ya, terutama dari orang-orang oten ini ya. Dan tanggapan mereka itu bukannya mencerahkan, malah membuat umatnya tambah pusing. Nah, apa yang mau di-reaction oleh si Bom Dut ini adalah pernyataan pesulap biru yang berikut ini. Karena kita lihat reaction. Oke, kita putar ya. Kita putar. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu Ada bro. kan saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma. Hah? Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Enggak ada, brother. Oh, Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Anda lihat kan, pesulap biru dijawab oleh pesulap biru tua. Eke begini. Masa dia bilang berkata, umat Kristen di dalam firman Tuhan tidak ada jaminan. Pesulap biru, ini bisalah pesulap biru yang asli ini loh. Eke, Ina. Mau ketawa. Emangnya Pak Bom nggak bisa? Segini nih. Ingat, dia berkata bahwa apa? Pesulap biru mengatakan, di dalam iman Kristen tidak ada jaminan. Bingung Pak Bom. Emangnya begitu? Otakia. Dia siapa sih? Pesulap biru? Inilah Pak Bom. Bukannya menanggapi apa yang disampaikan oleh pesulap biru, malah dia mendalami karakter bencongnya.
bom dud. Karena terlalu mendalami peran bencongnya itu, lupa dia apa yang disampaikan oleh si pesulap biru. Akhirnya dia ulangi lagi ya videonya si pesulap biru. Kita lihat kembali. Coba kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. Kita lihat. Katanya kalau masuk Kristen, Iya. iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma. Hah? Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu, lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Makanya lu ketemu Pak Bom sini, gua ajar lu. Masa lu katakan, hah? Bapak Pendeta Esra Solo, Bapak Pendeta bisa, Pak Bom juga bisa. Saya bisa menjawab. Dia pesulap biru dan merah, saya pesulap biru tua. Ya, jadi kalau kita melihat ya, dia mengatakan tidak ada jaminan. Kita buka firman Tuhan. Kita buka. Ya, kita buka ya firman Tuhan. Kita belajar. Tidak ada kata Yesus menjamin. Siapa yang bilang? Kita buka. Di dalam Yohanes, tadi dia mengatakan Yohanes 14 ayat 6. Oke lah. Kita buka dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Nah, inilah jawaban yang sangat membagongkan ya. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goflok. Makanya saya sering katakan, orang Amerika itu banyak bicara, banyak pula yang dikerjakannya. Orang Jepang sedikit bicara, banyak yang dikerjakannya. Oten, lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Tadi si pesulap biru mengatakan tidak ada jaminan keselamatan kalau hanya dengan bermodalkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada jaminan untuk masuk surga ya. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Itu kata kuncinya. Jadi dulu saya pernah diskusi juga dengan Samuel Siahaan. Itu jawaban Samuel waktu itu, katanya asal percaya Yesus itu masuk surga. Nah, ini yang dibantah oleh si pesulap biru, bahwa tidak ada jaminan masuk surga kalau hanya dengan modalkan percaya kepada Yesus tanpa berbuat apa-apa, tanpa berbuat baik, tanpa berbuat amal gitu ya. Nah, si Bom Dut berusaha untuk membantah itu dengan mencari-cari ayat di dalam kitabnya. Dan ternyata ayat yang dibaca pun tidak ada nyambung-nyambungnya dengan apa yang disampaikan oleh pesulap biru. Orang berbicara tentang tidak ada jaminan surga, dia jawabnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini kan goflok namanya. Aduh, Bom Dut. Ketika dia membahas ini, sebetulnya dia blunder ini ya, bunuh diri ya. Karena ini adalah pembahasan yang sangat mematikan. Kalau ada orang bertanya, apakah cukup percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, kita bisa ada jaminan bagi kita untuk masuk surga? Karena ini kan yang dibanggakan oleh Oten itu. Nah, akhirnya ada yang masuk ya. Oten juga bertanya kepada si Bom Dut. Nah, begini pertanyaannya. Bapak saya mau tanya, ini saya juga bingung tentang konsep ini. Sekali selamat, tetap selamat. Itu gimana Pak Bambang? Ya kalau kita sudah memang dipilih selamat, ya kita selamat. Karena kan firman Tuhan katakan kan Allah tidak pernah menyesal pilihannya. Tetap Tuhan setia. Kita buka ya. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan yang menentukan, Tuhan juga yang memilih kita. Tetap kita selamat, Pak. Untuk kita lakukan saja. 2 Petrus 3. Banyak orang mengatakan, oh tidak. Tapi kita tetap. Ya, ini 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menjaminkan kita keselamatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang menentukan, Dia memilih. Karena kita dalam kandungan, Rasul Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 4, dalam kandungan kita, sebelum dalam kandungan kita sudah dipilih. Sesuai dalam Mazmur 139 ayat 16. Kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan apa yang kita akan jalani, kita kapan lahir, kapan kita akan mati. Kita percaya itu. Dalam Mazmur 139 ayat 16. Jadi kalau kita sekarang sudah dipilih, orang bisa melihat dari pohon buahnya bagaimana. Kalau dia melakukan begini, itu sudah ketara. Oh gini, berarti belum tentu dia dipilih. Bisa, begitu. Ya Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuh kan, lain yang ditanyakan jemaat, lain pula jawabannya. Itu kalau disuruh ulang, jawabannya tadi itu nggak bisa dia itu. Ini memang asumsi itu bisanya sekali aja ya. Ya, lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab. Sama seperti ini ya. Pak Bom, kenapa langit itu warnanya biru? Jawaban Pak Bom apa? Ya, karena pelangi itu rupa-rupa warnanya. Dan jemaat yang bertanya ini merasakan apa yang kita rasakan juga. Karena jawaban Bom ini nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak sesuai dengan pertanyaan dia. Nah, berikut tanggapan dari penanya tadi. Nah, coba kita buka ya. Iya, Pak Bom. Maksudnya gini, Pak Bom. Saya kan rasa lucu ya. Tuhan itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan. Nah, konsekuensinya ada orang yang pasti yang tidak dipilih. Nah itu kan menurut saya itu saya nggak setuju ya, karena itu kan kok seperti Tuhan itu memilih-milih. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, menurut saya itu bisakah disebut Allah itu sebagai rasis gitu, Pak Bom? Sebentar. Dalam malam kudus, sunyi senyap. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Saya pikir ayat ini bisa menjawab. Saya kasih 2 ayat lagi ya. Saya kira begitu Pak. Jadi kalau kita terlalu banyak tanya-tanya, ya kalau bilang Tuhan ini, ya saya kira nanti ayat yang menjawab saja Pak. Karena kalau kita mau bertanya sampai ke dalam, itu memang kita bilang, oh kita mau protes sama Tuhan kan? Betul nggak? Betul nggak Pak? Bukan saya protes sama Tuhan, Pak Bom. Konsep itu yang saya protes, Pak Bom. Iya, konsep apa itu kan firman Tuhan, dia kan yang memilih. Yang saya bilang itu kan dia memilih, bukan kita yang memilih. Betul nggak? Nah, coba Bapak baca ayat ini dulu, yang ayat ke-7. Ayat ke-7 Pak, silakan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa. Apa hubungannya Pak Bom ini? Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pohon kelapa. Jemaat bingung lah, pendeta jauh lebih bingung. Yang penting imani saja. Itu jawaban terakhir yang pas mungkin ya. Karena tadi udah lama cari ayat ya kan. Udah jemaahnya udah nungguin. Ternyata ayatnya nggak nyambung dengan yang ditanyakan. Makanya tadi si Bom itu dia kunci ya dengan kalimat seperti ini. Saya pikir ayat ini bisa menjawab. Pikiran dia saja. Pikiran orang enggak ya. Pikiran dia saja yang bisa jawab. Pikiran orang tidak ya.
Dan dia katakan begini, jangan terlalu banyak tanya, gitu. Jangan terlalu mendalam, pusing saya katanya. Kalau bisa dia keluarkan itu ya penanya itu, tapi mau gimana lagi kan, udah terlanjur diterima penelponnya. Kalau di kick dari room ya tambah malu lah si Bom Bom Dut kan, yang selama ini ngakunya pintar, cerdas dan hafal Alkitab ya. Aduh, Bom Bom Dut, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita semua terhibur ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pohon kelapa. Jemaat bingung lah, pendetanya jauh lebih bingung, yang penting kita bisa ketawa ya. Oke sahabat semua, itulah hiburan yang tiada taranya ini. Mudah-mudahan selalu ada hiburan dari oten-oten ini ya. Orang-orang culul emang nekat ini, karena memang hiburannya itu natural, tidak dibuat-buat. Oke, demikian video oonnya si Bom Bom Dut. Sampai jumpa di video Bom Bom Dut yang lebih oon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Pak Bom Bom. Emangnya begitu? Otakia. Dia siapa sih? Pesulap biru? Inilah Pak Bom Bom. Oh, bagaimana penggugat? Cantik gak Eko? Cantik gak penggugat? Penggugat. Hancur. Cantik Ah, gak? Hancur. hancur.